Oh, kalau sidang hari ini hanya pemeriksaan ini ya, identitasnya kita sebagai pengacaranya Catherine yang mendampingi, identitas Catherine sendiri sama Jumadi, terus sama pemeriksaan keterangan saksi penangkap 2 orang, udah itu doang. Mbak, sidang dirapel ya Mbak, dari dakwaan sampai ke pemeriksaan saksi ya? Iya. Kenapa Mbak, ada alasannya nggak sih dari pihak hakim? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, karena kan mungkin kebijakan prosedur juga dari majelis hakim juga sendiri saya juga kurang tahu. Karena kan berkait dengan sekarang juga lagi pandemi, mungkin untuk mempersingkat waktu mereka melakukan hal yang seperti itu. Mbak, kalau nggak salah tadi dengar pasalnya ada 3 pasal ya Mbak, Ya. pasal 111, subsidi 112, dan junto pasal 127. Bisa diartikan nggak sih itu soal 3 pasal itu? Untuk pasal sendiri kan sebenarnya kalau ada 3 itu kan sebenarnya karena kewenangan jaksa ya untuk memeriksa kan nggak mungkin dia kasih satu pasal. Yang namanya pasal pasti akan diberikan pasal untuk mencegah ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak jaksa. Kemungkinannya juga tadi kan jaksa juga sendiri sudah memberikan bukti surat terkait dengan surat yang diberikan itu adalah surat dari tim asesmen terpadu bahwa dari pihak Catherine sendiri sudah diperiksa oleh dari pihak BNN dan rekomendasi yang diberikan dari pihak BNN adalah melakukan rehabilitas selama 3 bulan seperti itu. Selama 3 bulan. Dan Kak Catherine sudah jalanin 4 bulan di tempat rehab yang diadakan di Lemdiklat. Dan prosesnya sekarang kita melakukan proses persidangan aja sih. Gitu. Jadi kita berharap lebih baik. Untuk ancaman hukumannya Mbak? Kalau pasal-pasal 14 itu kan memang untuk membeli, menguasai. Nah, kalau 112 itu kan memiliki. Nah, kalau 127 itu kan pengguna seperti itu. Jadi pasal yang dipakai kan memang pasal yang memang sering dipakai untuk masalah perkara narkoba. Jumadi itu security ya. Kalau Jumadi itu memang bekerja di tempatnya Kak Catherine sebagai security di situ. Dia juga sering bantu-bantu mamahnya Kak Catherine nganter-nganter seperti itu. Itu memberatkan Kak Catherine atau gimana? Kalau berat sih memang rata-rata semua yang namanya perkara narkoba rata-rata begitu ya. Saya memaklumi sih kenapa dipasangkan 3 pasal karena kan kalau misalnya 112 sendiri sekarang sudah banyak kontra dan pro kontra ya bahwa 112 itu kebanyakan adalah pasal karet ya kan bahwa tidak bisa yang namanya pengguna tidak dasarnya tidak memiliki tidak mungkin gitu. Kalau pasal 114 itu kan banyak yang bilang itu pasal pengedar lah pasal apa ya tapi kalau misalnya nggak membeli ya nggak mungkin juga dia punya barangnya gitu aja. Oke Mbak, berarti pasalnya 114, 112, dan 127? 114, 112, Junto 132, sama 127. Oke Mbak, ancaman hukumannya berapa sih Mbak kalau boleh tahu Mbak? Kalau dari pasal yang di ini nih memang dari 114 itu minimal 5 tahun maksimal 20, 112 minimal 4 tahun maksimal 20, 127 ya nggak ada. Nah gimana terancam 20 tahun penjara bisa? Kalau terancam 20 tahun penjara kan intinya sebenarnya apapun yang dilakukan dalam upaya persidangan kan juga semua dilakukan upaya juga untuk memperingan ininya Kak Catherine gitu loh juga dan dari keterangan saksi juga bahwa dari mulai penangkapan, penggeledahan dan segala macam dari terdakwa sendiri kan Kak Catherine dan Jumadi itu memang sangat-sangat kooperatif gitu loh. Jadi mungkin kita berharap bahwa kesalahan yang dilakukan sekali ini kan bisa diberikan apa sih namanya pengampunan lah istilahnya gitu. 2 saksi lainnya dari siapa? 2 saksi lagi nggak ada sih, saksi penangkapan aja sih. Karena kalau dari pihak kita nggak ada sih. Soal dakwaan, tadi kan nanyain ancamannya. Soal dakwaan sih kita sah-sah saja. Yang namanya dakwaan harus dibuktikan juga di pengadilan. Makanya ada pengadilan. Sekarang kita masuk ke agenda pertama yaitu baca dakwaan dan langsung ada pemeriksaan saksi penangkap. Nah soal dakwaan itu sendiri nanti bakal dibuktikan di persidangan unsur-unsurnya. Karena ada 3 pasal. Jadi kalau memang salah satu pasal tidak terbukti tidak bisa dibuktikan itu menurut jalur hukumnya. Nah, kita serahkan aja ke proses persidangan lah. Kita percayakan ke majelis hakim bahwa masih tetap ada keadilan. Nah gimana tadi hasilnya? Hasilnya sih apa ya?
bagus-bagus aja sih, sesuai keterangan saksi penangkap sesuai dengan dakwaan. Cuman ada ini aja tadi bis tanggal penangkapan aja. Karena itu udah lama ya. Ya. Lupa kan. Bang, dijerat dengan pasal pengedar gimana sih Bang? Itu satu tempat kan kalau nggak salah untuk pengedar ya? Ya kita sih balik ke saya ngomong, ini sah-sah saja. Jaksa sebagai jaksa penuntut umum mendakwa itu sah-sah saja. Cuma kan tetap harus dibuktikan juga unsur-unsurnya nanti. Kalau memang tidak terbukti, ya kita nanti bantah di pledoi kita di. Siap. Tapi tetap optimis ya. Optimis lah, sekarang haruslah. kalau misalnya dibilang pengedar, kan tadi udah ditanyakan juga keterangan dari saksi penangkap bahwa memang barang itu dibeli untuk apa, kan kegunaannya tadi kan hakim juga udah menjelaskan menitik beratkan pada pertanyaan itu. Poinnya tadi ditanya gunanya apa sih dia beli itu, gitu loh. Sedangkan itu memang keterangan saksi juga memang tidak ada yang mengatakan bahwa Catherine itu jual, gitu loh. Sedangkan kalau mengedar, transaksinya harus dibuktikan juga, ada melakukan pengedaran, ada bukti, ada keuntungan di situ. Sedangkan dari sini kan nggak ada sama sekali, gitu loh. Jadi maksudnya yang dibuktikan itu ya seperti yang tadi ditanyakan, diperjelas di persidangan bahwa memang keterangan itu tidak ada yang namanya Kak Catherine mengambil keuntungan dari beli barang itu, dijual lagi ke orang juga nggak ada, gitu loh. Jadi memang tidak bisa dikategorikan sebagai pengedar ya kalau misalnya memang tidak ada transaksi seperti itu, gitu. Unsurnya ada nggak gitu. Jangan lupa subscribe ya.